Kebakaran menjadi permasalahan yang kompleks di Jakarta. Adapun tata kota yang padat diimbangi dengan instalasi listrik yang semrawut membuat si jago merah. Akibatnya korsleting sering terjadi. Perlukah solusi ekstrim untuk menangani si jago merah yang akhir-akhir ini sering terjadi? Dan berikut kami hadirkan liputan khusus terkait kebakaran di Jakarta. Persoalan kebakaran di Jakarta belum bisa ditangani sepenuhnya oleh Pemprov Jakarta, sehingga kebakaran di beberapa wilayah DKI Jakarta sangat sering terjadi. Seperti kebakaran yang terjadi di bulan Juli ini di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Kebakaran rumah tinggal ini menewaskan 4 orang korban. Selain itu ada juga kebakaran di daerah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. 1 orang meninggal dunia akibat kebakaran tersebut. Ada juga kebakaran Tambora yang menghanguskan 70 rumah dan membuat sekitar 400 orang mengungsi. Terakhir, ada kebakaran besar yang menghanguskan Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Kasus kebakaran di kota Jakarta tidak hanya terjadi di bulan Juli saja, namun di bulan Juni kemarin kasus kebakaran di kota Jakarta terpantau dari portal berita. Ada beberapa kasus kebakaran yang terjadi di tanggal 6 Juni. Kebakaran rumah di Kampung Sawah, Jakarta Utara. Di tanggal 11 Juni, sebuah rumah dan 3 kios terbakar di Keramat Jati. Tanggal 12 Juni, kebakaran melanda Pasar Ampera, Jakarta Timur. Tanggal 18 Juni, sebuah kamar kos di Ulu Jami, Jakarta Selatan mengalami kebakaran. Tanggal 21, kebakaran hanguskan 1 rumah di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Hingga tanggal 23 Juni, kebakaran sejumlah lapak di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat Pemprov Jakarta, peristiwa kebakaran yang terjadi pada 1 Januari hingga 20 Juli 2025 tercatat ada sebanyak 951 peristiwa dengan listrik menjadi penyumbang terbesar dalam penyebab kebakaran. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno sendiri menyebut rata-rata bencana kebakaran di ibu kota terjadi karena kelalaian sendiri, di antaranya karena penggunaan stop kontak yang melebihi kapasitas. Rano juga menambahkan kebakaran kerap terjadi di area-area yang instalasi listriknya belum tertata rapi. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jakarta akan memantau secara berkala instalasi listrik di area-area rawan kebakaran dan akan terus menggencarkan program 1 RT 1 APAR sebagai salah satu solusi menekan intensitas kebakaran di kota Jakarta. Ini lebih dibanyakan, tapi saya nggak ingin mengklaim ya. Artinya lebih kebanyakan karena kelalaian kita sendiri. 90% kebakaran di Jakarta diakibatkan korsleting listrik. Kita lihatlah karakter bangunan di sini. Kemudian kita lihat cabling saja seperti ini. Makanya nggak bisa saya katakan arti selain memang kita punya program memberikan APAR di setiap RT RW, tapi juga harus dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Minimal kalau kelar misal masak nasi atau apa ngecas HP dicabut lah supaya nggak terlalu lama dia lama-lama akan panas juga itu ya. Kemudian karakter rumah banyakkan kayu segala itu realita yang terjadi di Jakarta kebakaran akibat itu. Nah itulah makanya minimal kita memberikan APAR kepada masyarakat. Tapi sebetulnya masyarakat juga harus lebih aktif untuk mempertahankan rumahnya masing-masing. Pemerintah Provinsi Jakarta sebenarnya juga terus berupaya meminimalkan kebakaran di Jakarta. Di tahun 2024, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta membentuk satuan tugas di 267 kelurahan di Jakarta. Satuan tugas ini berperan mensosialisasikan dan melatih masyarakat mengenai sarana dan prasarana kebakaran. Salah satunya soal penggunaan alat pemadam kebakaran ringan atau APAR. Selain itu, dinas terkait juga menambah 7 pos pemadam kebakaran di wilayah Jakarta guna merespons lebih cepat jika ada kejadian atau laporan kebakaran. Pos-pos ini juga ditempatkan di lingkungan yang dekat dengan masyarakat untuk mempermudah tindakan. Hingga saat ini ada 170 pos pemadam kebakaran. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jakarta menurut pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah tidak menyentuh akar masalah dari penyebab seringnya terjadi kebakaran di Jakarta. Apalagi solusi 1 RT 1 APAR juga dinilai tidak akan efektif dalam menanggulangi kebakaran di kota Jakarta. Trubus pun menjelaskan jika ingin menekan jumlah kebakaran
kebakaran Jakarta bisa dilakukan dengan revitalisasi pembangunan, di mana dalam hal ini pemerintah Provinsi Jakarta harus memperbanyak pembangunan rumah susun yang layak sebagai tempat hunian warga Jakarta. Rumah susun ini dianggap dapat mengurai kepadatan penduduk sehingga mengurai potensi kebakaran. Selain itu, Trubus juga berpendapat penataan listrik di permukiman padat juga harus segera direalisasikan dengan mengganti panel-panel listrik lama menjadi baru agar tidak terjadi korsleting. Prof itu bisa membangun rumah vertikal, Mas. Jadi rumah vertikal itu jenisnya entah susun, entah apartemen gitu, masyarakatnya dipindahkan ke sana. Jadi jangan dibiarkan seperti Anda lihat juga tidak hanya di Tambora, seperti di Pelumpang itu, Mas, itu berkali-kali kebakaran juga gitu ya. Jadi maksud saya adalah bagaimana kemudian Pemprov berani secara tegas supaya itu tidak berulang-ulang terjadi kebakaran adalah masyarakatnya mulai dipindahkan. Jadi dibangun rumah yang layak, rumah yang istilahnya memenuhi standar-standar kesehatan, standar-standar kenyamanan, kemudian penerangan juga gitu, dan tentu di sini ini juga pengawasannya makin diperketat gitu loh. Jadi kalau di Jakarta ini yang kedua masalahnya ganti pemimpin, ganti kebijakan, Mas. Jadi Trubus juga berharap pemerintah Provinsi DKI serius dalam menangani kasus kebakaran sebelum memakan korban jiwa yang lebih banyak dengan adanya pembangunan rusun dan penataan listrik, serta penambahan armada pemadam kebakaran di tiap kecamatan dianggap mampu meminimalisir kasus kebakaran di ibu kota. Kondisi lapangan yang harusnya ya Pemprov itu mulai menata ya, kalau kan kita ada program penataan kampung harusnya itu ya, itu yang harus digalakkan, di mana kalau rumah terlalu berdempet-dempet itu ya harus diberikan semacam pengetahuan tentang ini, hidup yang sehat, hidup yang aman, nyaman gitu ya. Itu penting sekali. Kadang-kadang kita lihat banyak sekali yang abai gitu ya, atau malah kadang-kadang memandang remeh persoalan-persoalan seperti itu, baru sadar ketika ada masalah atau ada bencana, katakanlah gitu, baru menyadari ada kebakaran. Ternyata hampir semua kebakaran terjadi lebih kepada ini, Mas, masyarakat tuh sepertinya ya pasrah, tak berdaya, tapi nggak pernah ada pikiran preventif. Harusnya kan polanya pola preventif ya, bagaimana kemudian pencegahan agar tidak terjadi kebakaran itu harus menjadi prioritas. Solusi yang tepat memang perlu dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Seharusnya menjadi pasrah jika terjadi bencana kebakaran. Pemikiran preventif hingga penanganan menyeluruh antar instansi di pemerintah Provinsi Jakarta menjadi harapan, di mana kebakaran hingga hilangnya nyawa diharap tidak kembali lagi terjadi. Laporan tim liputan Garuda TV.